tahu nggak kalau utang pay later di Indonesia mencapai 6,13 triliun rupiah. Makanya nggak banget nih kalau kita misalnya utang pay later, gagal bayar, ujung-ujungnya susah cari kerja. Aduh, jangan sampai ya. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Sini deh sini. Aku punya informasi yang penting banget. Tahu nggak kalau utang pay later di Indonesia mencapai 6,13 triliun rupiah. Jumlahnya meningkat 23,9% secara tahunan dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Menurut OJK sendiri, pay later merupakan layanan untuk menunda pembayaran atau berhutang yang wajib dibayar di kemudian harinya. Atau dengan kata lain gini deh, jadi ada perusahaan digital bersangkutan yang akan menalangi pembayaran produk yang kita beli, terus sesudahnya ya kita wajib untuk membayarnya secara dicicil sesuai tanggal jatuh temponya. Atau simpelnya gini aja, sistem pay later itu sama dengan sistem kredit. Terus tahu nggak siapa warga Indonesia yang hobi pay later? Jawabannya adalah dedededeng, generasi milenial dan juga generasi Z. Dan juaranya adalah generasi milenial. Jadi itu ya, pengguna pay later terbanyak ada pada generasi milenial yang merupakan kelahiran tahun 1981 sampai 1996. Jumlahnya tuh mencapai 6,99 juta debitur per bulan rata-ratanya. Kalau generasi Z yang merupakan kelahiran 1997 sampai 2012, itu jumlah penggunanya sekitar 4,59 juta debitur per bulan rata-ratanya. Tapi kira-kira kenapa ya kedua generasi yang sama-sama melek digital dan teknologi ini pada hobi menggunakan pay later? Kita cek yuk jawabannya. Setelah bertanya ke milenial dan Gen Z, ternyata banyak yang suka pakai pay later karena ada promo, gampang aktifinnya hingga bisa beli barang tanpa harus nabung dulu. Oke, jadi tadi udah tahu ya alasan generasi milenial dan juga generasi Z pada hobi pay later. Sampai-sampai ada survei yang bilang kalau jumlah pengguna pay later itu memang jauh lebih banyak dibandingkan pengguna kartu kredit di kalangan generasi milenial dan juga generasi Z. Kalau jumlah pengguna kartu kredit itu 7,6%, maka jumlah pengguna pay later mencapai 13,6%. Padahal keduanya tuh sama-sama dibayarnya secara dicicil. Tapi kenapa ya pengguna pay later jauh lebih banyak dibandingkan kartu kredit di kalangan generasi milenial dan juga generasi Z? Kalau kartu kredit sendiri, memang akses terhadap kartu kredit ini memang sama sekali terus terang tidak terlalu berkembang dalam 10 tahun terakhir. Jadi seperti saya katakan, 16 juta kartu kredit di Indonesia ini hampir tidak bertambah dalam 10 tahun terakhir. Jadi dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan dengan pay later tersebut, banyak Gen Z, banyak millennials, dan banyak masyarakat pada umumnya lebih tertarik untuk penggunaan pay later yang lebih mudah, lebih singkat, lebih simple, dan lebih aksesnya lebih dapat bisa diperoleh oleh masyarakat tersebut. Jadi itu ya kelebihan pay later dibandingkan kartu kredit. Tapi dari total utang pay later di Indonesia yang mencapai 6,13 triliun rupiah, masih ada kredit macet sebesar 3,15%. Dan itu menjadi kabar buruk loh bagi anak-anak muda yang gagal bayar pay later. Karena menurut OJK, gagal bayar pay later itu akan berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Seperti pengajuan KPR atau pengajuan kredit mobil misalnya itu akan rentan ditolak kalau ada sejarah gagal bayar pay later. Padahal mungkin utang pay letternya cuma 300.000 sampai 500.000. Tapi kalau udah gagal bayar, kesempatan kita untuk beli rumah atau beli mobil secara kredit itu bakal hilang, bablas. Gak banget kan kalau kayak gitu. Abis itu ada lagi nih, gagal bayar pay later juga akan berdampak saat mencari kerja. Karena sekarang rekrutmen pegawai baru itu sudah mulai mempertimbangkan kondisi keuangan kandidat pegawai barunya. Makanya nggak banget nih kalau kita misalnya utang pay later, gagal bayar, ujung-ujungnya susah cari kerja. Aduh, jangan sampai ya. Makanya penting banget nih untuk kita bisa bijak menggunakan
pay later. Oke, terus gimana caranya kita bijak menggunakan pay later? Pertama adalah sadar diri alias sadar kemampuan finansial diri sendiri. Jadi kalau kita mau menggunakan pay later, ya kita harus tahu juga kalau kita punya budget atau dananya untuk melunasi dan membayar pay later itu. Yang kedua adalah tanamkan dalam mindset kalau pay later itu bukan alat berhutang, melainkan layanan keuangan digital untuk membantu proses pembayaran. Karena ini alat bantu pembayaran, jadi ya balik lagi ke poin pertama, harus ada budgetnya untuk bisa membayar dan melunasinya. Selanjutnya, poin ketiga yang gak kalah penting, yaitu gunakan pay later untuk membeli barang yang dibutuhkan, bukannya yang diinginkan. Jadi penting banget nih untuk mengatur skala prioritas kebutuhan. Jangan sampai kita menggunakan pay later hanya untuk membeli barang karena lapar mata, akhirnya menjadi sebuah utang yang kita sendiri nggak mampu membayarnya, ujung-ujungnya jadi gagal bayar, terus akhirnya merembet kemana-mana, susah KPR, susah cari kerja. Aduh, jangan sampai deh, amit-amit ya. Makanya nih, pay later itu sendiri seperti pisau bermata dua. Kalau kita bijak menggunakannya, pay later bisa menjadi solusi yang menguntungkan. Tapi kalau kita ceroboh menggunakannya, pay later bisa menjadi bumerang yang merugikan. Wassalam deh pokoknya. Nah, kalau kamu sendiri punya pengalaman apa nih menggunakan pay later? Share ya di kolom komentar. Saya Rizka Andalina pamit, sampai jumpa.